Ya, kita mulai. Selamat siang semua. Siang. Siang, Pak. Ya, kita mulai ya. Bentar, saya tak ambil minum dulu sebentar ya. Ternyata haus. Saya tak ambil kentang dulu. Puasa, Pak, puasa. Ini ambil takjilnya, ambil takjil dulu. Takjil dulu, Erni, order, Erni. Udah. Order takjil. Aku juga mau order takjil. Ini Sorry ya. Kita mulai. Buying into weakness, selling into strength. Ya. Kira-kira mau ngomong apa sih? Ayo coba tebak. Saya boleh jawab, Pak. Boleh, semua boleh jawab. Beli di ARB, jual di ARA, Pak. Don't push your luck, Bu. Gak apa-apa, Pak. Positive thinking. Yuk kita mulai ya. Oke, jadi ini jadi pedoman hampir semua traders ya, memakai simple aja ya, 20 MA, 50 MA, 200 MA ya. 20 itu untuk short term. Short term itu bukan apa ya? Bukan scalping ya, tapi ya santai lah trading gitu ya. Terus 50 medium ya untuk ya lebih lama lagi, 200 nah itu sudah untuk jangka panjang ya, panjang sekali. Nah, kalau harga berada di bawah 20 MA itu short term-nya bearish. Kalau di atasnya berarti bullish, demikian seterusnya. Jadi dari awal tentukan Anda mau main pendek, menengah, atau panjang. Saya paling bukan nggak suka ya, tapi sudah saya ingatkan kalau ditanya, kamu mau trading apa? Trading cuan, waduh ya situ karepe dhewe ya. Ya nggak bisa, harus dari awal tuh punya plan kayak kita sama. Kamu mau sukses ya, pokoknya saya mau sukses. Nah, nggak bisa. Ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, ada target jangka panjang. Ya, jadi dari situ ketahuan sekali bahwa yang jawab pokoknya cuan nah itu enggak mau belajar. Nah, angel, sulit ya. Market ketika nggak mau belajar akan berat sekali. Oke, kembali angka magicnya 20, berapa diingat-ingat? 50 dan 20, 50, 200. oke. Kalau 200 mewakili setahun, 50 itu ya 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 20 itu sebulan. Ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, nah IHSG. Nah, IHSG harga ini yang merah itu yang 200 ya, Anda bisa lihat di sini. Terus yang 50 biru, yang 20 hijau. Jadi jangka panjangnya berada di bawah MA. Kok di bawah sih? Ini loh Bu harganya. Oh iya. Iya dah.
Kita puasa tapi nggak boleh halu, Bu. Saya puasa nggak makan gula, karbohidrat, ya. Nah, supaya kurus ya toh. Tapi tetap nggak boleh halu. Oke, harga di sini, guys. Lihat. Iya. Nah, berarti di bawah MA 200 artinya jangka panjang ya, SG? Jangka panjang, menengah, pendek. Semuanya beres. Nah, salah. Pendek. Jangka panjang, Pak. jangka panjang bir, ya kan? Jangka menengah, ber. Menengah mana? Ber, Pak. Menengah itu yang biru itu. Nah itu. Bir. Pendek? Pendeknya juga di bawah toh. Akan bullish baru mau ke atas. Sudah bull itu loh, candle di atas kan itu tebak. Ya, bull, Pak, bull. Tapi kan itu kakinya. Enggak, itu body kok. Bodinya ngeyel loh. Kacamata diambil dulu. Ini orang puasa itu memang suka halu. Erni halu enggak? Enggak, Pak. Pak, saya mau tanya. Itu kan ada kakinya, Pak. Kakinya dihitung. Ya, kalau closingnya atau harga close. Harga closingnya. Harga closingnya salib itu. Pas, bodinya disalip. Kalau kamu mau ngitung oh iya nih, itu 6627. Menghitung ya, shadow Pak. juga ada shadow atas, shadow bawah, ayo. Ya kan? Ya. Udah di atas itu loh, enggak usah dipentelengi aja. Hijaunya 6627, ya SG 6636. 6627. Ya, saya nggak lihat angkanya. Iya, Pak. Beli bakso dulu sana. Oh, kemarin putus-putus. Oke. Masa putus-putus? Bu Ratna harus naik genteng, Pak. Putus-putus. Saya mungkin hujan terus ya. Sebentar. Ya, sini belum hujan, Bu, baru geluduk. Oke ya, jelas. Gampang kan? Gampang, Pak. Hari Sabtu soalnya, Pak. Jadi, kalau ditanya orang, ya SG gimana? Oke, jangka pendek kemungkinan mau naik. Jangka menengah masih jelek. Jangka panjang masih jelek. Tapi Anda seorang yang kita mau belajar buy into weakness, berarti kita mau beli ketika di bawah dong, jualnya ketika di atas. Ya, tapi kita udah ngerti petanya. Oh iya memang. Jadi kalau memang biris, trennya baru jelek, ya jangan berharap cepet-cepet naik. Tapi saatnya beli. Nah, kapan saatnya beli? Nah, kita belajar ini. Weakness nggak sembarang weakness, tapi kita udah tahu petanya. Oh, jangka pendek. Jadi nanti IHSG bisa naik, terus habis itu bisa turun lagi. Karena jangka menengah dan panjang masih turun. Bearish, Pak. Ya, masih bearish. Oke. Next. Nah, trading itu seperti bisnis, teman-teman. Jadi orang yang ngomong judi itu yang ngawur ya. Siapa yang ngomong itu? Siapa yuk? Gawang dipilih kok. Sudah telanjur milih, sudah. Revenue kalau di bisnis itu omset ya toh. Kalau kita tuh pendapatnya dari menang trading. Nah, di bisnis ada biaya, ya kan? Omset dikurangi biaya jadi profit. Nah, kalau di kita menang, ada yang kalah, ya kan? Sisanya profit. Nah, kalau kebalik Pak, saya mesti loss-nya banyak ya, harus banyak belajar. Kayak bisnisnya berarti cost-nya nggak efisien, rugi, ya kan? Anda beli bakso buatnya 50.000, 20.000 dijual 10.000. Nah, itu namanya amal, ya kan? Salah, cost-nya salah ngitung atau gimana. Sama di saham tinggal ngatur ininya. Harus yang menang lebih banyak dari kalah. Tapi kok angel ya Pak, setelah bertahun-tahun ya takes time. Sama seperti bisnis, ketika kita mau bagus ya harus takes time. Ya ngerti bisnisnya, ngerti pesaingnya, ngerti
kulak di mana yang benar. Nah, kita juga sama. Di sini kita di trading belajar indikator, belajar psikologi, belajar manajemen, belajar portofolio manajemennya, money management, dan lain sebagainya. Is the same gitu ya. Oke, nah ini kita belajar dari Jesse Livermore ya. Salah satu trader terbesar yang pernah hidup, walaupun matinya bunuh diri, tapi ini karena masalah personal sih. Jadi memang cowok itu kan punya kelemahan. Nah ini salah satunya karena itu. Tapi kalau in term of trading ini jenius ya. Dia ngomong gini, the highest profits are made in trade that show a profit right from the start. Jadi dari awal itu sudah untung, ya. Jadi enggak, kalau dalam posisi loss, terus langsung cuan gede itu biasanya kita nggak kuat, ya kan? Mulai loss. Kalau kita dari awal bisa riding the profit run, nah itulah akan dapat profit paling gede. Nomor 2, ya. Never buy a stock because it has a big decline from its previous high. Jadi jangan asal beli saham ketika saya sering masih mendengarkan, oh dulu BRI pernah sekian, ya apalagi yang saham gorengan ya kan, oh dulu pernah 2000, sekarang 50 ya murah. Enggak gitu. Ubur-ubur ikan lele, ngawur le. Tak bisa gitu. Ya ini juga sudah dianu oleh Jesse Livermore ya. Makanya kadang-kadang teman-teman perhatikan ketika saya ngomel di live, ada yang ngomong dulu aja pernah segini, sekarang nggak mungkin, pasti murah. Enggak gitu ya. Nah, karena saya belajar dari si Jesse ya. Nomor 3, never sell a stock because it seems high price. Nah, ini paling susah ya. Kita tuh tahan menderita, sulit cuan tuh di sini. Kalau sudah untung banyak, mana tahan, ya kan? Gatel kan? Betul? Betul apa betul? Betul. Daripada cuannya daripada nanti cuannya diambil. Nah, tapi sometimes kita tuh based on feeling aja. Dulu aku pernah nahan, akhirnya turun. Akhirnya dari profit, ya ada joke tuh kan, holdlah cuanmu sampai cut loss. Nah, gitu-gitu tuh sebenarnya itu pengalaman 1-2, tapi diinget-inget jadi menjadi pattern yang Anda ingat-ingat. Nah, supaya kita enggak kena bias ya. Nah, bias karena ini bukan bias di trading ya, ini karena kita ingatnya yang itu perasaan. Misalnya sama lah, kita pernah belanja di suatu toko apa gitu ya, yang punya banyak cabang. Kita di cabang itu biasanya sih puas ya, tapi kita di cabang tertentu kita merasa dicurangi atau pelayanannya tidak bagus. Wah, semua jelek toko A ini. Nah, itu bias. Aku nggak mau lagi menginjak ke toko yang namanya ini. Nah, sama di saham juga gitu. Kita ingatnya yang pernah ditipu, atau ya Anda begitu jatuh cinta dengan saham yang ngasih Anda cuan banyak. Betul nggak? Ketika jelek Anda masih berharap dia ngasih cuan banyak. Nah, itu kita bias. Oke. Nomor 4 ya. No trading rule will deliver profit 100% of the time. Jadi nggak ada sistem yang sempurna. Ya, even saya juga masih cut loss. Orang sudah pinter naik sepeda motor, pembalap, bisa jatuh nggak? Bisa. Jatuh, ya. Michael Schumacher malah ya juara dunia, siapapun. Jadi kan selama kita manusia nggak ada yang sempurna. Robot aja juga bisa cut loss ya. Bedanya dia cut loss tanpa perasaan, kita menangis, ya kan? Oke, dari 4 rules-nya ada pertanyaan? Nggak ngerti, Pak. Duh, nggak ngerti nomor 1. Saya nggak ngerti nomor 1. Maksudnya kalau dari awal tuh misalnya kita,
ternyata yang kita beli turun. Berarti itu sudah menyalahi rules number 1 gitu. Sebenarnya rule number 1 itu apa ya? Lebih ke average up daripada average down. Dulu pernah saya ngajari kan. Jadi intinya profit paling gede itu ketika kita average di atas terus. Ngerti, Bu? Ngerti. Kalau profit paling gede, ya kan ini profit paling gede, ya kan? Tapi nggak selalu kita dapat profit paling gede kan, highest profit. Makanya itu loh Bu, don't kill the golden goose. Jangan bunuh apa Bu? Angsa yang bertelur emas. Nah, masalahnya itu kadang kita menyangka angsanya bertelur emas, ternyata enggak, ya toh. Kita, oh iya, ini sama seperti, oke, nggak apa-apa, let the profit run. Tahu-tahu turun, udah terpaksa kita profitnya segini karena takutnya bakal turun lagi sampai nanti kita BEP, ya kan? Nah, itu namanya bias, Bu. Sebentar, Bu. Saya tak terima telepon sebentar ya. Ada telepon. Bu Ratna tadi Pak Robin kayaknya belum ngerekam ya? Sudah rekam atau belum? Nggak tahu. Memang kalau ngerekam kita bisa ketahuan. Iya. Oh, tahu dari mana? Ya Pak Robin ngomong, saya rekam ya. Sampai ke di sini ketahuan. Kata itu soalnya. Oh. Kan kalau sudah keluar kata-kata rekaman kita nggak berani berceloteh kan. Nanti suaranya masuk. Wah, nggak tahu. Direkam kok Bu ini. Direkam ya? Iya, itu ada atas judul atas the channel itu ada tanda merah itu. Channelnya ada ya? Ada ya? Gimana caranya? Aku nggak ada ya? Pak, saya nggak ada sih. Ya. Lanjut ya. Oh iya. Pak sudah direkam ya Pak? Makasih ya Pak. Lanjut. Tadi pertanyaannya nomor 1 ya. 1 Pak. Coba Bu Ilya terangin. Kayak Bu Ilya hari ini baru cerdas nih, Bu. Waduh. Saya baru mau nanya. Tadi belum apa-apa, saya nangkep intinya beli ARB jual Aral, ya kan? Iya. Jadi ini profit yang terbesar itu terjadi karena average up, bukan average down. Artinya kita don't kill the golden goose itu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau memang lagi kencang momentum besar, volume tinggi, harga naik ya simpen aja ya Pak. Tapi ketika dia sudah balik arah, sudah kena trailing stopnya ya sudah ada pelemahan, ada tanda-tandanya ya jual. Tapi never average down kalau nomor 1 ya Pak ya. Ya, kalau ya itu profit paling tinggi. Ini masuk akal sekali. Ketika kita average down, Anda BEP untung sedikit sudah pasti dijual. Betul nggak? Betul Pak. Harusnya justru ketika dia sudah berubah dari tren bagus ya dia mulai bertelur emas malah kita bunuh. Ya kan? Betul nggak? Terus di atas lagi Pak boleh beli lagi nggak? Lah. Gitu Bu maksudnya teorinya. Bukan teori sih, ini ngomongnya Mr. Jesse Livermore, the greatest trader that ever win. Jadi dari kecil dia udah jenius, zaman dulu trading itu cuma pakai ini ya, harga-harga itu dicatat di mesin gitu, naik turun, pakai telegram gitu ya. Telegram bukan telegram ini, tapi mesin telegram. Kayak zaman kita dulu pernah ngalami telegram enggak sih? Zaman kita kecil ya. Wah, itu wow banget ya. Saya tahu Pak, telegram tahu. Ya kira-kira tapi itu cuma titik-titik harga. Nah itu dia itu bisa membaca titik-titik itu dibaca terus dia ngasih catatan dia dia tuh tukang tulis gitu, ditulis di papan sehingga trader yang lain jadi dia kerja di broker dia nulis gitu dia bisa tahu ini besok naik, ini besok turun, ini akan naik terus, ini akan turun terus. Nah itu the great genius di masanya ya. Dan dia sampai Bank of America itu sempat berlutut di hadapan dia, jangan di short, bangkrut. Ya.
keren ya. Anggap aja sekarang kan The Fed tuh tunduk sama si Jesse, minta tolong. Wah, bayangin duitnya ngalahin The Fed berapa itu zaman dulu. Tapi sayangnya matinya bunuh diri, guys. Jadi tidak, Apa ya? ya masalah wanita, Bu. Sudah aku duga. Jadi salah wanita apa? Salah Jesse. Lah mestinya kan Matematika ya Bu nggak Retna ya. usah gitu ya toh. Cut loss. Oh, Iya. jangan. Makanya Iya, nggak benar biasa benar. average down sih. Average up melulu kan. Jadi ada bunuh diri. Iya, wanitanya Oke. harus di-cut loss Bu Retna selesai. Oke ya. Oke, jadi ini kita belajar dari ini. Ini baru permulaan biar teman-teman juga semangat jadi seorang trader ya. Nah, siapa yang pernah merasakan gini? Kenapa sahamnya turun setelah kita beli? Ya kan? Saya, Pak. Nah, pasti saya juga. Ayo, siapa yang merasa gitu? Nah, dan atau yang merasa gini ekspektasinya. Wah, ini turun nih. Buy on pullback, ya kan? Expectation, realitinya mau murah ada yang lebih murah, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Nah, terus ketika kita mau beli, ya, Pak ini disupport Pak, support. Apakah kita berani? Nah hari ini saya lebih condong karena market kita baru bearish, jadi kita lebih buy into weakness ya. Walaupun nanti tetap saya ajarin untuk sell into strength ya. Jadi kita akan lebih menekankan ketika market kita baru bearish dan saham-sahamnya ikut bearish karena kapan when. Is it now? Is it later? Atau kita udah terlambat? Nah, itu ya. Nah, ini trading ya. Seberapa Anda punya trading system yang bagus, 80%-nya adalah tentang emosi. Jadi Anda sebenarnya kalau tiap hari kan kita live trade tuh, malam ketemu kelas, Sabtu gini ada kelas edukasi, harusnya Anda sudah tahu cara saya trading kan, sederhana ya. Cuma yang beda mengolah emosinya, disiplinnya, psikologinya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya mau dapat duit. Nah, nggak bisa sesimpel itu, harus spesifik. Ya, harus belajar. Terus risk manajemennya bagaimana? Money manajemennya bagaimana? Nah, ini yang ini membuat kesuksesan kita tuh 80% ada di sini. Ya, realitinya ya. Oke. Nah, rule esensial yang harus dimiliki. Yang pertama, selalu hormati stop loss. Nah, terus always secure 50%. Ya enggak harus sih. Kalau saya pasang trailing stop aja sudah ya. Terus sudah punya trading plan ya sebelum market buka. Ya kalau kita pas nyopet-nyopet untungnya kan ada saya beli di sini. Kalau turun di sini kita jual. Cuma sebenarnya kalau yang kita untuk yang trading ya harus punya plan ya. Terus harus ya stick di trading rule ya. Jangan sampai emosi, ya kan? Aku nggak suka nih marketnya kayak gini. Angel ya. Suka atau enggak penting. Yang penting kita gimana bisa ride the trend ya. Don't go all in one trade ya, harus diversify ya. Jadi harus ada, jangan misalnya, saya diversifikasi Pak, saya ada cuan, ada PTRO, ada brand, ada Gosco ya, itu enggak diversifikasi, podo, punya sama, ya kan? Harus ini satu turun semua, harus ada diversifikasi. Jelas? Aku semua all in banking. Ketika turun semua. Sebenarnya kalau Anda sudah berilmu tinggi,
itu tuh enggak salah sih. Dengan kita konsentrate no risk no gain ya, udah saya all in di satu saham ini pasti jos ya, nggak satu saham, satu sektor. Kalau untung cuannya kotos-kotos, benar. Tapi Anda harus sangat jago. Kalau kita belum jago harus diversifikasi. Karena yang kena tuh apa? Jago tuh bukan hanya jago trading, lihat indikator gitu-gitu, enggak. Tapi psikologinya. Ya. Psikologinya ya. Jadi ya itu kena. Biasanya kena harus panic attack, jual semua atau kena overloss dan sebagainya ya. Oke. Nah, Mananya Pak? Boleh. apa Bu? Yang slide sebelumnya tadi Pak. Pak, ini yang nomor 1 itu kan always respect your stop loss. Nah, kalau pengalaman saya nih Pak, kan biasanya kalau saya bisa live trade kan saya tungguin tuh Pak, nggak saya pasang stop loss. Nah, kadang-kadang kan kita suka tiba-tiba harus ke dapur apa itu risky banget ya kalau nggak dipasang stop loss. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita pasang stop loss dengan market yang ugal-ugalan, misalnya kayak kemarin kan saya seharian nggak bisa pantau market, jadi pasang PTRO, pasang apa namanya stop loss. Nah itu kena stop loss terus dia terbang naik lagi. Nah sebenarnya strategi untuk kita pasang stop loss tuh gimana sih Pak? Biar maksudnya kalau kita pasang trailing stop itu kalau cuannya masih dikit kan sulit Pak ngitungnya. Tapi kalau stop loss kan mesti ngitung supportnya. Itu dari titik supportnya itu harus berapa tick di bawahnya dari support supaya nggak kena sih Pak. Itu strategi yang baik gimana Pak? Overall saya akan 2-3 tick di bawah stop loss, di bawah support ya. Tapi sebenarnya juga dilihat volatility sahamnya. Kayak PTRO kan gila ya, PTRO cuan tuh gila. Jadi harus coba dilihat dengan rata-rata candle geraknya seberapa. Kalau sampai geraknya sekian misalnya ya, satu candle katakanlah dia gerak tuh sekitar Rp1.000 gitu kan misalnya. Ya udah kira-kira dekat support dekat 1.000 ya saya turunin dikit, atau ya kalau di bawah 1.000 pasti ambiar gitu kan. Ya udah pasang di situ. Tapi kalau saya ketika saham yang volatil, ya kita mau main cepat, nggak akan saya tinggal. Nggak akan saya beli kalau saya memang lagi repot. Harus ditungguin. Tapi kalau memang baru repot, ya stop loss-nya di bawah support kuat 2-3 tick. Kalau kena juga, sebenarnya yang kena, sebenarnya teman-teman makanya harus punya lock, ya trading lock. Itu kalau kita lihat dengan detail, stop loss itu jarang kena sebenarnya. Kalau Anda buat stop loss ini ya. Tapi yang tadi pengalaman Bu ya kena terus dia mantul tinggi itu berapa persen. Tapi kita ingat itu menjadi patokan sehingga malas ngasih stop loss. Kasih saya data Bu, kalau stop loss sekian kok kena. Nah nanti kan saya perbaiki, oh kamu stop loss terlalu pendek. Ini loh lihat range-nya segini, support segini ya kasih ruang. Gitu. Tapi stop loss yang terlalu dalam juga itu namanya risk and reward-nya nggak menarik. Itu bahaya juga. Jadi tetap perhatikan risk and reward dan stop risk and reward-nya. Ketika risk and reward-nya nggak ketemu, ya nggak usah trading gitu. Nggak usah enter. Jelas Bu? Jelas Pak. Pak satu lagi Pak. Ya. Misalnya stop loss-nya bagusnya itu dia kena titik stop loss di tengah-tengah market jalan atau pas yang sesi 2 pas udah keluar closingan. Jadi kalau misalnya dia di closing di bawah harga stop loss kita ya kita disiplin cut loss. Bagusnya lagi running atau lagi udah ending sesi 2 Pak? Overall sih kalau saya baru running kena ya sudah pasang misalnya ini support kuat. Saya 2-3 titik di bawahnya kena ya sudah. Nah, yang membedakan adalah nanti kalau dia mantul lagi, saya sikat lagi. Nah, itu mentalitas seperti itu yang teman-teman mesti harus belajar sih. Saya nggak bisa
maksa ya, karena kan pernah habis dipukul ya toh, suruh beli lagi ya takut Pak ya, itu takes time sampai kita berani untuk ngambil keputusan. Terus saya enggak asal masuk ya, bukan balas dendam, tapi jadi bagus sih, jadi breakout. Nah, kalau nunggu tutupan itu sebenarnya ya lebih firm ya. Nah, saya biasanya takutnya udah saya kasih spelling ya, nama bahasa Indonesia spelling itu apa ya? Target. Bumper. Batas. Bumper sudah dikasih jarak, sudah dikasih jarak. Apa ya? Ternyata enak bahasa Jawa ya. Jadi intinya sudah saya kasih toleransi, Bu. Oh iya, tetap kena berarti ya wis jelek. Sederhana itu, jangan di make it complicated. Wah, dia itu kayaknya tahu saya masang cut loss di sini. Memang siapa lu dia bisa tahu kan ya. Ya memang market memang begitu. Don't take it personally. Kalau kena ya berarti dia nggak sesuai dengan plan kita. Sama kita doing business, wah ini barang ini bagus, mesti laku nih. Bakso tikus pasti laku gitu. Ternyata nggak laku ya. Jadi salah. Ya kan? Nah, gitu-gitulah. Kok nganggo bakso tikus ya? Nanti yang suka bakso jadi. Nggak jadi beli. Kira-kira gitu, Bu. Iya, Pak, ya, Pak. Berarti kalau lagi sibuk ya jangan nyopet ya, Pak. Iya, benar. Oke, makasih Pak Robin. Apalagi sahamnya Bu Ilya yang gitu-gitu kan? Gituan kan? Nah, kemarin Petrus sama EMJS, Pak. EMJS-nya jauh banget turunnya. Ya, EMJS sudah kena UMA sih ya gitu deh. Tapi masih hijau kan? Closing-nya hijau, tapi kan highs-nya jarumnya iya, benar. Tapi Nah, sebenarnya nanti kapan-kapan kita belajar ya saham-saham kategori gorengan seperti apa. Tapi saat ini seperti BRI perilakunya kayak gorengan ya. Nah, tapi enggak boleh ngecap, oh BRI gorengan enggak. Tapi saat ini memang kayak gorengan. Ya, sedang. Oke, nanti juga ada contoh. Ada contoh-contohnya BRI juga, jadi nanti seru. Oke. Tunggu di akhir aja. Thank you, Pak. Iya. Udah, lanjut? Lanjut, Pak. Sudah. Thank you. Nah, kita mulai ke topik ya. Buy on weakness. Kalau ini gampang sih ya, buy on weakness dari trend up ya. Sell into strength, jual. Buy weakness, sell into strength, jual. Itu simple ya. Nah, ini saya ngasih basic lagi ya. Don't worry about what the market are going to do. Worry about what you are going to do in response to the market. Nah, ini menjadi basically kita dancing in the market ya. Mau market bearish, ya kita ngerti dan bereaksinya gimana. Oh, kita coba-coba dulu ya. Oh, ketika market bullish ya don't kill the golden goose. Gitu-gitu. Jadi jangan ketika bearish kita ini money golden goose ya, hati-hati ya. Nanti satu titik dia bisa golden goose, tapi ciri-cirinya dilihat dulu. Baru kelihatan kuning dikira emas, ternyata bukan emas, beratnya golden goose-nya keluarnya bukan emas, ternyata ndoke bos. Salah gitu. Jadi kira-kira pokoknya kita enggak. Jadi sebenarnya loh Pak, berarti indeks perlu diikuti, tidak perlu. Dari situ kita bisa merespon dengan, makanya adanya the drink tiap hari itu teman-teman tuh ya tinggal dengerin. Maksudnya saya nyiapin teman-teman tinggal, oh hari ini marketnya mau naik, kemungkinan mau turun, apa yang potensial untuk dicopet, trading plan-nya seperti apa, kurang enak apa. Ya. Sebenarnya teman-teman dengan begitu bisa merespon ya. Oke, nah ini contoh. Saya enggak persis seperti ini ya. Jadi ketika kita scalping, untungnya nah mungkin 1% sudah cukup sih. Ya dikurangi fee ya, dia masih 1,4, 1,5. Oh, cuma dalam hitungan menit tok. Ya kan?
Coba kemarin tanya Erni, takjilnya berapa persen? Sampai THR. Sampai THR. Ya. Saya ini sendiri, Pak. Target saya sendiri. Jadi saya emang kalau trading itu rata-rata pakai 3% baru jual. Kalau lebih dari itu ya berarti alhamdulillah gitu, Pak. Ya. Kalau nggak 3% kamu nggak jual. Kalau nggak 3% saya ngelihat marketnya dulu, Bu. Kalau emang nanti misalnya mau rontokan, kalau sahamnya gorengan ya paling 2% lah. Tapi itu di bawah 2% jarang saya. Selama ikut Pak Robin. Rata-rata 3% punya saya di atas itu sih. Ya, jadi ya nggak bisa dipaksa. Ya, makanya yang penting kan tadi kembali lagi ke teori ini adalah respon kita apa? Marketnya mau turun, Anda nyopet masih dipegangi, ya jadi rugi. Ya kan? Nah, Pak, habis saya TP naik lagi ya. Emangnya saya nggak sering banget. Kemarin cuan dijual 12. Yang copetan, ya nggak apa-apa kan? Kita tuh serakah ketika kita jual, kita maunya lebih. Nah, ya sometimes karena sulit sekali kita apa ya, ketika sudah copet itu kalau lihat chart nggak keburu. Makanya di live itu sebenarnya saya tuh ngajak teman-teman untuk tak big book sih. Ya, tapi kalau untuk trading ya harus lihat chart. Ya, kalau untuk scalping gini sudah nggak sempat ya. Oke, kalau day trade nah bisa 1-3%. Kalau swing bisa minggu ya, days nanti bisa 3-5%. Investing ya harus di atas 10%. Karena supaya kita bisa nutup apa? Nutup apa? Nutup ya bunga inflasi. Ya, benar. Oke. Ya, Pak. Nah, ini. Pak. Kalau yang tadi slide tadi kok beggar nggak dimasukin sih, Pak? Nah, ini kan kita merendah. Kalau di atas itu ya biasa, biarin aja. Tapi ini teorinya, nah ini menarik ya. Jadi teman-teman untuk belajar Anda bisa beat persentase ini aja udah bagus. Yang beggar itu bonus karena itu juga tadi kan mengurangi tadi loh profit kita tadi loh. Nah, oh iya 50% mengamankan. Ya, maksudnya doing business harus ya ada yang cuannya disimpan. Oke. Oke, Pak. Jadi beggar nggak usah disebutin ya, Pak. Kan soalnya beggar kan kita yang di itu kan beggar semua, Pak. Nggak usah ditulis, nggak usah dibahas. Ya, diomongin yang beggar ya, Pak. Oke. Itu hold ya, Pak. Oh. Nah, kan tadi katanya kan kalau dari awal untung, average up. Nah, oke. Nah, ini kita mulai belajar level yang ini another level ya. Kalau tadi ini teman-teman pasti dibuka kepalanya untuk ilmunya masuk ya. Ini agak berat tapi necessary ya. Ada yang namanya proses akumulasi ya. Fase akumulasi di sini ya. Nah, berapa lama enggak tentu ya. Terus ada fase namanya markup. Naik. Di tengah markup tuh ada reakumulasi lagi. Ya. Jadi enggak melulu naik gitu ya. Nah, ada turun nih, ada ketika sideways. Nah, terus ada masanya ketika ada distribusi. Distribusi bukan langsung turun ya. Terus nah ketika markdown ini harga diturunin. Terus kayaknya mantul nih. Ternyata dia redistribution lagi. Terus melanjutkan turunnya. Jadi paling bagus beli ketika markup phase, Pak. Markup phase, Pak. Yang reaccumulation phase itu. Ini
Yang kedua, ya pas dia breakout tuh dari accumulation phase itu kan dia breakout tuh Pak ada garisnya. Nah, begitu dia Ya. breakout kita. Setuju semua? Loh, semua ini punya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, bentar nih. Nah, yang terjadi seringkali kita beli ketika distribution phase. Sudah dipucuk. Ya, kalau distribution base sebenarnya wah jelek nih markdown kita jual. Masih oke. Yang terjadi ya ketika markdown kita mencoba beli terus. Ya, betul nggak? Iya. Beli, jak turun, beli, jak turun, beli, jak turun. Ya, Pak. Nah, inilah namanya tahan menderita. Ya kan? Dikebuki. Ya, kalau kecerdasan penderitaan itu kita nomor 1 sih. Karena sudah jago tiap hari ya kan. Nah, ini teman-teman sebenarnya paling bagus sih, paling bagus ya sebenarnya ketika proses ini akumulasi paling bagus ya, tapi kan lama ya kan. Kita kalau mau beli buy into weakness ya di sini, betul, sell in strength di sini. Nah, memang idealnya di sini sih, nggak pakai nunggu. Nah, ini nomor 2 terbaik. Tapi profitnya pasti banyak yang di sini. Ya, nggak apa-apa. Mau pilihan nomor 2 juga lebih enak, nggak nunggu lama. Nah, ini harus jual dan. Nah, kalaupun kita terlambat ya sell on strength-nya ya ketika ada mantul di sini. Ya, waduh, ya udah. Jangan justru turun di wah ini mantul nih Pak, mantul Pak. Nah, turun. Ya. Jadi sudah sebenarnya early warning-nya sudah Pak, taunya fasenya gimana? Ya, sebenarnya teman-teman setiap hari saya ngomong, oh ini lagi akumulasi ya. Nanti siap-siap kalau udah mulai distribusi ya siap-siap ya. Ini ada secara teknikal, ada secara data ya. Nanti saya terangkan yang teknikal. Hari ini yang data kita kan punya data akum which is buat hampir semua saham. Satu lagi juga kita data foreign. Nah, ini untuk blue chip. Nah, sebenarnya Anda melajari akum aja udah cukup sih. Ya. Tapi kalau ngerti foreign Anda lebih pede untuk saham blue chip. Oke, nah hari ini kita akan fokus ke lihat technically. Oke, lanjut ya. Apa masih bingung prosesnya ini? Jelas? Lanjut ya. Oke, nah supaya lebih jelas ini ada didetailkan oleh si Wyckoff ya logikanya ya. Nah ini tadi proses akumulasi itu ya dari turun-turun sampai ya sudah enggak, ini sudah selling klimaks ya. Nah ini ciri-ciri, perhatikan ciri-cirinya. Nah itu sudah kayaknya sih nggak lebih turun dari ini. Terus volumenya juga mulai kecil turun-turun, mungkin sempat breakdown lagi, volume turun, retest. Nah ini proses akumulasi. Nah ketika keluar dari sini, nah itu jos. Pak, saya ketika beli di sini gimana? Ya memang paling bagus, tapi diajak turun segala. Ya, ini mulailah proses naik markup. Ya, kalaupun turun, volumenya kecil. Ya kan?
Terus berarti sell into strength di sini. Oke. Ini daerah sell into piye toh judulnya dorang apa lah sell into strength. Loh. Iya, Apa? sell into strength. Ini buy ding. Buy into buy into weakness. Nah, di sini sell into strength. Ketika ciri-cirinya naik tinggi, ya klimaks sudah ATH atau high lah, enggak ATH, high, terus turun, ya kan, terus turun, enggak membentuk high lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini mulai distribusi nih. Tapi Pak naik lagi, ya memang, tapi sudah mulai fail to rally ya, tetap nggak bisa lihat lebih tinggi. Nah, terus mulai volumenya juga turun. Nah, jadi cirinya nih. Terus ambiar saudara-saudara, breakout dengan volume tinggi, pure, diguyur guys. Asik ya, asik sekali trading itu gimana seni. Saya makanya jatuh cinta sehingga tiap hari cuma ini prosesnya apa, kamu mau kemana gitu. Lihat marketnya seru sekali. Ya, jadi kita bisa dance. Nah, ya sekarang kita coba lihat secara waktu markup, nah nanti waktu markdown. Nah, ketika ini breakout, ya reaccumulation ya sama sih. Nah, kadang-kadang turun, naik, breakout terus pullback. Nah, istilah barunya dinamakan throwback. Ya. Oke ya, nah pullback atau throwback sama aja. Paling aman ketika sudah pullback. Nah, jadi sudah retest supportnya lagi dan mantul. Nah, itu very cukup safe lah dibanding dengan ini. Ya, tapi kalau udah breakout ini boleh ya. Misalnya ini peluru 1 ya atau setengah peluru. Nanti kalau dia pullback lagi, kita baru setengah peluru lagi dan seterusnya. Masalahnya kalau nunggu pullback kadang nggak pullback, nggak throwback, bablas. Itu aja. Jadi, lah gimana loh Pak pastinya? Ya nggak ada yang tahu. Pokoknya ketika breakout boleh beli. Pak, saya stylenya ketika throwback, boleh. Anda mungkin risk profile-nya nggak seperti saya yang high risk taker ya. Tunggu pullback dulu. Ada pertanyaan? Nah, makanya saya ajak teman-teman kalau Sabtu itu belajar, tanya nanti kadang-kadang itu bukannya saya enggak mau jawab ya, tapi ketika hari biasa ada tuh yang japri nanya, itu tunggu pullback itu apa? Waduh, jam trading saya suruh nerangin ya kan. Nah, bukan enggak mau jawab sih, tapi sebenarnya udah saya terangin. Anda harus, Pak saya enggak bisa hari itu saya repot, ya udah nonton YouTube-nya. Kurang apa coba? Wah saya nggak ada waktu. Nah itu nggak ada waktu, mau pinter rumusnya dari mana? Bisa kan? Skill itu must earn, not give. Kalau bisa saya kasih ilmunya nyoh, langsung pinter ya. Saya zaman dulu transfer tenaga dalam bro. Kalau bisa, sekarang nggak bisa. Jadi teman-teman harus belajar. Makanya lihat di sini satu-satunya kalau Anda saya paksa belajar. Yang tanya terus kamu harus ikut kelas, kamu harus nonton video. Bukan saya nggak mau jawab, saya mau Anda pinter. Beda, bukan sekedar saya nggak mau sekedar stock pick, karena saya mau teman-teman itu grow di market. Nah, itu yang mau saya. Jadi bukan hanya tergantung event nanti. Anda kan saya ajak naik level terus ya. Syukur-syukur nanti melebihi saya, yaitu Jos menjadi partner diskusi yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Tadi yang tadi turun itu kayak Petro ya Pak?
Nah, nanti Pak, contoh-contoh nanti banyak. Wah, ini gambarnya kok elek ya. Aduh. Ya, ini pokoknya sama lah. Ya, ketika kita distribusi, nah ketika breakdown, seringkali kita jual. Betul kan? Kena cut loss. TRO nih, Bu, misalnya. Kena titik cut loss, turun. Nah, alhamdulillah gitu, ada yang seneng kan, untung saya jual, tahu gitu ya, gitu-gitu sering kan. Habis kita jual terus naik, kampret gitu kan. Kemarin kita apa Pak? Ratu ya Pak ya. Dijual. Naik terus. Iya, ratu awalnya Tapi dia turun turun lagi Pak. Iya. Nah, pada akhirnya kena di sini, turun lagi. Nah, Cuman pemberitahuannya di awal Pak, jadi kita jualnya nggak terlalu tinggi. iya. Karena saya tahu mau turun, nah, tapi kalau dia mau naik lagi kan saya nggak tahu. Andai saya tahu, saya tunggu naik dulu, ya kan? Itulah teman-teman, tidak ada yang sesakti itu. Ya, jangan cari orang yang sakti, guru yang paling terhebat di dunia, nggak ada. Saya hanya bereaksi dengan market. Tanda-tanda mau turun, saya jual. Udah untung, nggak ada salahnya kan? Walaupun dia naik lagi, ya sudah. Nggak, yang penting bisnis kita lancar. Kalau kita mau gitu ya maunya kita sekaya Antoni Salim, Pak Agwan, TW. Memang ya rezeki kita baru segitu, nggak apa-apa, nggak harus celing jadi konglomerat gitu kan, nggak harus. Nah, Modiar ini saya ajak Anda lebih pusing lagi. Ini yang namanya Elliott Wave. Ya ini sekedar tahu saja ya. Seru dipelajari itu nggak ada. Makanya saya tiap hari juga belajar. Nah, ini ada, kalau orang ngomong wave 1. Iya, sampai sini. Walaupun turun, nah, 1. Wave 2. Ya, naik. Ini biasanya inovator. Baru awal-awal bagus. Wave 3. Ya, ini rally paling tinggi nih. Saham jos, ya, early majority. Nah, terus turun lagi. Apakah langsung turun? Enggak. Ada yang namanya ABC. Masih naik ya. Nah, ABC kecil ya turun dulu. Jadi sebenarnya market tuh makanya technical analysis kok bisa ya? Teori ini terjadi di harga saham. Kok bisa ada pola kayak gini, walaupun tidak persis tapi mirip. Jadi kalau nah ini A, B, C. Nah ini andai kita tahu, oh ini di wave 1, dijual enggak saham kita? Jual enggak? Enggak, wave 1. Wave 2? Biarin aja Pak, kalau tahu mau akan ke wave 5 loh. Saya penuh wave 2. Nah, enggak mungkin Anda bisa kuat. Ya kan? Ini udah cuan kotos-kotos loh sampai wave 3. Loh, kalau tahu ada wave 3. Kalau tahu loh Pak, kalau tahu. Kalau enggak tahu tahu Bu. Nanti saya beritahu Anda wave 3. Wave 3 tahu, tapi Anda cuan segini. Turun segini mau memang. Oh enggak, wave 3 jual dulu ya Pak. Ambil lagi gitu ya. Oh, kalau tahu Pak, itu kan enggak mungkin ya. Ya, makanya sebenarnya tahu itu juga yang penting respon kita, Bu. Nah, timun emas, Bu. Nggak ada cerita timun emas. Kancil nyolong timun, bukan timun emas, itu cerita berbeda. Itu bahasa Indonesia ya, belajar di mana ya? Gak apa-apa Pak, biar jadi kode baru Pak. Oke ya, jadi timun emas malah sengsara loh. Ceritanya tahu nggak? Oh, no butone kok. Ya, dia selamat. Kristina seneng buta, Bu. Nggak tahu buta dia, monster. Orang Jawa yang tahu buta. Tapi kalau buta hijau, Bu, cuan kan? Buta hijau kok cuan.
warnanya hijau kan, candle. Nah, sebenarnya ini one day kita belajar nih. Mungkin ini harus saya ajarkan offline, nggak bisa ini. Karena Anda harus belajar dengan pelan-pelan ya. Ini kalau belajar jutaan ini, puluhan juta. Nanti kapan-kapan ya. Tapi agak sulit. Ada satu orang di sini yang jago banget, lulusan ITB Bu, udah beratna kan. Pinter banget, bisa lihat beberapa tanpa ngitung, tanpa lihat pakai software. Ya, pintar banget. Tapi susah jatuh saya, enggak. Ya lo, ngerti aja nggak cukup kan? Knowing is not enough. Nanti kapan-kapan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti ya, ngerti yang terjadi dan meresponnya, itu yang penting. Ya. Oke, nah ini saya pakai software Bu. Nah wave berapa? Ini jelas-jelas ketika ini wave-nya pada turun ya, what do you expect ya. Nanti kapan-kapan deh, sekedar ini bisa tahu. Ya, oh ya ISG mau kemana dan mana sebenarnya sudah kelihatan. Walaupun tidak bisa dilihat day to day ya. Masalahnya day to day-nya kalau kita salah modalin TC, nah itu dan lain sebagainya, faktornya masih banyak. Oke, nah ini stock are bought not in fear but in hope. Jadi saham itu dibeli bukan karena takut, karena berharap, ada harapan, diharapkan. Dan dijual ketika ada ketakutan. Nah, jadi gimana? Kita meresponnya gimana? Kan setelah tahu ini, respon kita gimana? Pak, berdoa. Begitu berdoa. Orang Indonesia kan berdoa. Ya, dilihat dulu, parah loh, Pak. Dilihat dulu nuansanya penuh harapan atau ketakutan. Berdoa itu ya baik ya, tapi sayangnya Tuhan tidak trading kan. Jadi ya setelah kita tahu ya, oh saham itu dibeli ketika ada harapan. Bukan karena takut loh orang beli. Jadi respon kita gimana? Beli. Optimis, Pak, optimis. Ya, dibeli saat ada harapan toh. Kalau ada harapan ya beli, Pak. Ya Anda berarti sama dengan semua orang. Saham itu dibeli kita semua berharap naik. Ya jangan no. Kalau respon kita gini, respon kita mungkin pertanyaannya agak susah ya. Gimana ya menanyakannya? Setelah kita tahu bahwa saham itu dibeli karena ada harapan. Kalau saya enggak, saham dibeli kalau memang sudah pasti naik. Ya kan enggak ada kepastian. Jadi ya bukan pasti naik, tapi sudah tadi loh Bu, keluar dari, nah bukan pasti sih, tapi nah, saya beli itu bukan karena harapan. Kalau di sini harapannya di sini semua Bu. Jadi karena apa kalau bukan harapan? Oh, bukan Bu. Bukan, ini sudah confirm. Nah, ini harapannya juga masih harapan nih. Betul nggak? Long run winner kali ya Pak? Terus turun. Pani mau 25.000 gitu Pak, long run winner ya Pak? Ya, jadi boleh, ya harapan selalu ada, masuk beli enggak ada harapan. Tapi intinya kalimatnya enggak letterlek gitu Bu. Coba dirasakan nuansanya ya. Oh saham dibeli semua itu karena berharap naik. Kan konotasinya, nuansanya kan asal berharap. Betul nggak? Ya, iya sih, enggak gitu. Gitu. Jadi bukan letterlek gitu, dirasakan. Makanya kan saya ngomong, Anda kalau mau sukses di market, itu lebih ke seni, bukan matematik, bukan fisika yang dihafalkan rumusnya. Rasakan, oh gitu. Terus, they are typically sold ketika terjadi ketakutan.
Nah, oh ya takut nih harga tinggi, ya atau ada sentimen A, B, C, D, jual. Tapi ingat, trader paling susah tadi Jesse Livermore ngomong apa? Iya, saya bukain lagi. Nah, Profit paling besar. never sell a stock because it seems high price. Jos, ya kan? Never sold. Nah, Nomor 3, Bu. Ya, Robin. Pak, kalau misalnya gini Pak, kan biasanya tuh kan kalau pagi kan kita udah lihat nih IHSG-nya merah atau hijau. Jadi kalau misalnya kita kan Pak Robin malam sudah bahas trading apa saham yang kira-kira potensi naik, terus The Jreng pagi kan sudah dikasih playlist Pak. Nah, begitu IHSG-nya hijau, biasanya kan playlistnya jalan semua tuh Pak. Ya kan? Nah, kalau seperti itu kita kan langsung optimis langsung buy ya kan. Tapi ketika marketnya dibuka kok di 10 menit awal-awal itu tiba-tiba merah, artinya kalau kita memang beli sesuai playlist, begitu dia ada cuaca-cuacanya merah ya YPC aja ya Pak. Nggak usah berharap dia akan naik setinggi-tinggi, pokoknya 24% ya TP. Karena marketnya Ya, lagi merah. kembali lagi pertanyaan dari awal Bu, mau nyopet, mau santai, dan kan sudah dari playlistnya ada yang memang untuk copet, ada yang memang untuk trading 1-2 hari kan. Kalau yang copet ya cuan bungkus sudah paling benar. Apalagi secara umum kan nuansanya, lihat tadi trennya kan masih tren jangka menengah panjang masih downtrend, tapi tren jangka pendeknya sih. Nah, sekarang kalau sudah tren jangka kalau tren jangka pendeknya lumayan bagus. Nah, IHSG nih, IHSG berarti Anda identik dengan blue chip loh. Kalau yang enggak blue chip itu sebenarnya ya ada, namanya itu alpha ya. Jadi enggak terlalu betanya enggak sama dengan IHSG. Sehingga enggak sama dengan IHSG, namanya saham yang betanya tinggi itu sama dengan IHSG. Kalau betanya rendah ya agak nggak terlalu ngefek. Kalau saham kita sudah alfa yang beda dengan IHSG, ya nggak terlalu pusing sih. Makanya kan IHSG mau turun berapa, ada saham yang tetap arah-arah kan. Itu Pak. Itu yang saham-saham alfa. Kan, setiap market. Jadi Bu Ilya kembali menjawab, tergantung sahamnya, tergantung trading plan-nya, tergantung Anda niatnya apa. Mau apa. Lihat ya, kita tanyanya satu, jawabnya bisa gini, bisa gini. Itu kalau yang ngajarin rasa sabar, wegah lu jawab. Karena jawabannya memang sekompleks itu. Jelas, Bu? Pak, itu kan kalau kita yang baru itu kan susah membaca cuaca, Pak. Kalau Pak Robin kan memang udah lama banget di market. Kadang kan gini loh, Pak. Kan kita kadang berharap kan, oh ini masih bisa arah nih, masih bisa arah. Tiba-tiba kan dia balik arah lah. Kalau kita nggak cepet-cepet jual kan otomatis dia langsung balik badan ya bisa ARP. Kayak kemarin tuh ada beberapa yang kayak gitu kan tiba-tiba balik arah. Jadi memang harus di marketnya memang jam terbang menentukan hasil ya Pak? Ya itu skill sih. Walaupun saya aja kan sering masih ketipu kan. Kayak kemarin cuman udah 7.200 mosok nggak dijual ya kan. Iya. Niatnya nyopet tok. Udah dikasih. Ya kan? Ya, dia bablas. Ya. Nah. Ya. Harus bersyukur ya Pak. Bersyukur. Syukurin. Nggak cuan banyak. Nggak apa-apa, Bu. Itu ya itu justru menantang. Saya akan lebih, oh iya ya ternyata memang sebenarnya kan juga kita udah tahu memang beritanya kan bagus. Cuma maksudnya dia beli PTRO lagi. Jadi ya nanti kita lihat deh. Lihat sekarang macuan harusnya kita lebih berani dan lain sebagainya. Nah itu membuat confidence kita di saham tertentu sih. Nanti saya kasih tahu ya. Still on the way. Oke. Nah, ini yang saya ngomong supply and demand ya. Yang habis ini kita kan coba mulai pakai contoh-contoh ya supaya enggak teori tok. Supply and demand.
Ya, supply adalah di mana banyak orang, oversupply berarti akan Jualan, Pak. turun. Demand adalah ketika banyak orang mau, saham akan Naik. Nah, ketika ini rally, ya tunggu ini. Ya, dimension. Kalau di dimension ya kemungkinan tinggal nunggu aja. Entry di sini, nah sebenarnya kalau kita saya makanya ini sering saya lakukan yang teman-teman mungkin nggak perhatikan ya. Breakout ya. Kalau nggak kuat ya saya jual. Siapa tahu dia retest sekali. Nah, ini yang saya lakukan di cuan ya gitu. Tapi ternyata dia nggak kesini, dia bablas. Ya wes, betul nggak? Ya udah. Ya, maunya saya yang risk taker aja lihat saham cuan karena lotnya kan segitu kan, nggak berani terlalu ini. Kita mau nunggu di sini nggak dia bablas. Ya. Nah, ketika saham turun di sini drop ya, terus dia membentuk di daerah ini dimension enggak Pak? Enggak, ternyata dia supply zone yang enggak kuat, jadi resisten turun. Loh, di cut loss dia naik, tapi akhirnya ya karena ini supply zone ya turun. Kasih contoh, BRI, turun, ya kan? Masuki daerah, wah ini kayaknya dimension nih, ya kan? Karena di sini banyak orang beli, tapi jebol nih, ya kan? Wah, ya wes ini berarti jadi kayak support jadi resisten ini juga sama. Dimension yang menjadi supply zone. Terus turun. Kita cut loss nih, ya kan? Kampret dah. Dia mantul lagi. Ya, misalnya kita beli lagi nih. Dia turun lagi. Ya, mungkin kita nggak mau cut loss, ya kan? Nggak usah cut loss, nanti naik lagi. Betul naik, tapi sampai di sini turun lagi dan bablas. Jadi ini confirm ini adalah supply zone. Nah, jadi kita sebagai trader gimana sih seharusnya? Ya, pokoknya saya disiplin begitu keluar, ini berarti sudah ya saya jual dulu. Masuk lagi saya beli lagi, keluar lagi saya jual lagi. Ini sudah hampir masuk nih, ya kan? Tinggal nunggu confirm satu candle, nggak jadi, ya udah. Berarti confirm ini seperti gambar ini tadi, exactly, ya kan? Ini kan, persis nggak? Ini loh. Iya, Pak. Ternyata dia turun. Ada pertanyaan? Dan semua yang punya BRI terdiam, ya kan? Pak, Nanti masuk supply zone dimensionnya dalam harian atau gimana, Pak? ya sebenarnya kalau di saya di Ami Broker udah saya kasih software sih akan keluar ya. Tapi overall kelihatan sih. Nah, tergantung view-nya ini saya ambil kira-kira September sampai Maret. Tahun ya, swing. Karena ya saham gini nggak bisa main pendek sih. Maksudnya untuk swing aja. Tapi kalau mau copet-copet ya beda lagi. Kemarin coba nangkep pisau kan. Nah, tutupnya morobosu, biris. Kampret deh. Tapi nanti kenapa saya berani masuk nanti saya perlihatkan. Ya. Nanti. Oke, nah. Ini kembali lagi tadi, resisten adalah tempat di mana banyak orang jualan, turun. Resisten. Nah, ketika breakout, resisten become support. Nah, ngetes selanjutnya. Sama, ketika ini breakdown, support jadi resisten. Konsep ini nangkep nggak?
Kalau yang belum nangkep, saya ulangi pelan-pelan. Kalau ini kan sudah saya ulang-ulang. Ada yang belum jelas, nggak usah malu ya. Di sini tempatnya belajar. Nah, kalau direkam itu kadang-kadang orang malu bertanya. Tapi kalau nggak direkam, yang nggak ikut pengen lihat. Nggak usah malu. Kalau ini urusan duit, jangan malu. Lebih baik terlihat malu tapi punya duit, apa nggak malu tapi nggak punya duit. Pilih mana? Pilih yang punya duit, Nah, tapi nggak ada malu. pertanyaan. Nggak punya duit dan nggak malu ya. Sudah? Yakin nih? Saya tes lagi loh. Kemarin ngomong loh, kalau diem tuh kita sudah ngerti. Bareng dites nggak bisa. Ayo. Diem bukan berarti ngerti. Malu. Ayo tanya. Kalau nggak saya tanyain. Ayo. Jelas? Jelas. Murid saya cuma Bu Ratna, yang lain nggak mau jawab kok, ya kan? Jelas nggak? Jelas. Pak, seringnya Jelas, kalau Pak, jelas. udah breakout, Pak, kan kita pikir itu udah jadi sport baru. Keprank, Pak. Nah, makanya tekniknya tadi, nunggu pullback ini kuat. Ya, tadi loh, ini loh, mana ya? Tadi di mana saya ngomong? Nah, ini. Ya kan? Kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Breakout kan? Wah, nanti saya ada, kan banyak cowok-cowok yang nggak tanggung jawab ya, Christina. Tunggu pullback dulu. Kalau pasti mantul di sini ya. Tapi ini yang terjadi di cuan kita ditinggal, nggak pullback. Iya. Ya kan? Maksudnya nggak semua laki-laki seperti itu. Nah, itu dia. Nah, itu membedakan yang tanggung jawab sama tidak tanggung jawab kan susah ya, Pak? Betul. Nah, kalau tipe agresif kan ya udah, yang penting cakep, mapan, ya udah, ya kan? Kalau prank ya buang aja ya Pak gitu. Nah, kalau prank ya buang, emangnya cowok cuma dia doang. Cih. Udah dihamilin. Kalau ini banyak yang ngerti, Pak. Enggak, udah dihamilin gimana dong? Ya ampun, tuh yang mau dihamilin. Ya. Iya, rekaman paling kacau nah. Iya. Awas loh, direkam loh. Saya soalnya nggak mau ngedit, males ya kan. Ngedit gini tuh membuang waktu. Justru jadi orang seneng Pak, oh ternyata nggak tegang. Makanya lihat video saya panjang-panjang, tapi view-nya nggak banyak. Tapi kalau Anda asik ya, makanya sebenarnya saya lebih seneng jangan lihat, kalau nggak terpaksa ikut aja, karena beda banget. Anda nonton lagi, ada bakso lewat, beli bakso, ya kan? Lali. Lanjut. Nah ini loh, ternyata ada saya. Ini Christina, tidak semua laki-laki begini emang. Jadi kalau udah breakout tunggu dulu sebentar. Pullback nggak ke bawah lagi sih Kak. Kalau tunggu nggak naik-naik, tunggu nggak pullback ya udah nasib ya Pak, didadain deh. Nah, orang tajir lu ragu-ragu ya, dia pilih cewek lain lah. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita profile risk kita emang nunggu pullback, ini sebenarnya ketika Anda pullback ya, memang kadang ditinggal, tapi winning ratio-nya pasti banyak, bagus yang pullback. Udah kuat dia ya. Ya, sudah teruji, menantu yang teruji, Bu. Pak, itu berarti pullback-nya harus nggak boleh lebih turun dari support baru kan, Pak? Boleh. Sebenarnya boleh, yang boleh. Saya malah lebih senang ketika dia itu sini naik lagi. Nah, lebih kalau senang. gitu kan takut Pak,
kapan tuh mana bisa dia Ya, jadi support baru lagi, Pak? nah intinya adalah dia ini justru kuat toh, walaupun sempat bocor Iya, tapi udah iya. nggak mau. Kalau ini kan gini Krisna, kalau ini belum sampai, ya kan bisa gini lagi kan. Iya. Kalau sudah gini biasanya momennya kuat. Nah, kok Isa memang enggak selalu. Saya ngomong tadi kan sudah ngomong, enggak mungkin 100%. Tapi pengalaman saya ini tuh lebih bagus pullback dulu. Nah, yang turun ke bawah naik lagi tuh even better sebenarnya. Cuma ya jangan ketika bablas, yo Pak Robin bilang bagus. Nah, kalau di sini ya jangan nunggu nanti mantul lagi baru masuk. Ya kan? Pasti harus break lagi baru masuk. Atau kalau Christina mau confirm ya nunggu closing. Betul nggak? Closingnya di mana? Itu kalau closing lebih confirm. Oke, Cuma ya resikonya Anda sedikit ketinggalan. iya. Gitu aja. Nggak apa-apa lah, yang penting cowoknya baik, rajin menabung, ya kan? Tidak sombong. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Nah, cie. Ini ya sama apa nih? BRG. Anda lihat nih. Support. Resisten. Nggak kuat turun. Support. Sempat bocor naik lagi. Ya. Support. Ini udah pasti support. Udah dites 1, 2, 3. Ini udah ke 1, 2, 3. Udah kelihatan kan support resisten. Nah, resisten jebol. Ya. Jos. Nah, terus dia turun nih. Nah, sempat di sini berhenti ya. Set. Nah, ketika sampai candle ini saya mulai menemukan garis ini. Wah, ini bisa jadi resisten nih, nggak kuat. Betul kan? Turun. Menguji supportnya kemarin. Dan Turun lagi. Breakdown. Sampai support ini, mantul lagi nggak? Mantul. Aja gile. Berarti ini support kuat sekali. Sampai sini lagi diuji. Breakout enggak? Breakout. Menjadi support resistennya. Dan kena resisten yang ini lagi. Turun nggak? Turun. Support, mantul, resisten, sikat break. Pullback enggak nih? Bablas. Nah, nanti kalau break 1, 2, 4, beli nggak? Beli. Resisten lagi. Gampang kan, sudah terjadi ya, saya bisa cerita. Pak, itu kalau time frame-nya lebih kecil, misalnya dari Januari ya Pak ya, boleh dibilang supportnya 105 nggak Pak? Januari ini? Iya. Ya 100 ini kan dari gambar ini sebelumnya. Dari gambar ini kan sudah saya gambar sejak dari sini kan. Nah, ya betul, supportnya di sini 100. Resistennya ke gambar ketika di sini kan, nggak kuat, nah ke gambar. Tapi ini lihat ya, nanti kita belum belajar pola ya. Ini belajar pola triple bottom nih. Target melebihi. Double bottom masuk target. Round the top turun. Kalau lihat targetnya ini masih di sini. Keren. Anda belajar teknikal itu jadi kayak ya ngerti sebenarnya, walaupun tidak selalu exactly ya, tapi arah-arahnya harusnya kelihatan. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang, ini yang tidak semua laki-laki tadi kita harus, apakah itu valid demand dan supply-nya. Nah, ini major supply itu berkali-kali biasanya nggak tembus, itu major kuat.
Nah, ingat, avoid buying the demand if price tested a major supply. Ini penting ya. Avoid selling the supply if price tested major demand. Nah, nanti saya terangin. Tapi itu inti dari pelajarannya slide ini. Oke, major supply. Anda lihat, ini namanya valid demand adalah ketika sudah di pullback. Oh, demand. Oh, valid. Oh, pullback 12, invalid. Sama. Supply juga ketika sudah tes 2 kali, valid. Valid. Kedua tembus, not valid. Memang kalau mau menguji minimal dites 2 kali, ya kan? Dikasih uang 1 juta, 100.000, pembantunya hilang nggak? Nggak hilang. Coba dikasih 1 juta. Hilang kan? Oke, gampang kan? Jadi Christina kalau mau laki-laki yang baik ya 2 kali dites. Teruji beres. Oke? Udah kejawab? Makanya kan saya ngomong, secara statistik yang ke pullback itu lebih kuat. Jelas? Ini avoid buying itu karena avoid buying. Avoid buying the demand price. Kalau ketemu major supply, ojo tuku dulu, Bu. Kemungkinan nggak kuat. Kalau ketemu demand kuat, jangan gampang dijual nih. Karena bisa mantul kemungkinan naik. Nah, Oke? Oke. Sebenarnya terus gimana menentukan major dan major demand dan supply ya? Kalau udah teruji berkali-kali ini loh. Berkali-kali. Makanya kan waktu itu saya bisa nebak kan. Oh, brand mantul, cuan mantul. Betul nggak? Itu ada ilmunya ya gini. Bukan karena saya sakti. Ya. Oke, nah ini sama juga tadi kan. Nah ini major apa? Ya, sebenarnya di sini tuh sempat cukup kuat ya, cukup menjadi major supply ya, walaupun break, tapi lebih berkali-kali kena ya. Jadi sebenarnya kalau breakout 124 itu bagus banget. Nah, tuh cara membacanya adalah, oh itu kuat. Tapi kalau break, wah, opportunity. Oke. Nah, gampang ya ini ya, sudah saya terangin. Higher high, uptrend. Ya kan? Dan bawahnya higher low, higher low, higher low. Bawahnya lebih tinggi, kan juga naik. Oke, jelas yang ini? Market trend? Jelas. Kalau downtrend ya lower low ya. Lower high. Oke, nah ini sama ya. Oh, kita uptrend. Terus ini di sini dia berhenti. Terus Terus dia membentuk lower low, ininya lower high. Saatnya jual Pak. Ya, simpel penerapannya begitu. Jelas di sini? Yang nggak tahu tanya loh. Nggak, saya cepat nih. Nah, wifi. Uptrend nggak? Low, high. Low, high. Low, high. Low? High-nya belum. Nah, kalau nanti nggak kuat terus dia turun, artinya? Sudah mau itu. Ya. Tapi harus lower low dulu, ya kan? Ini kan belum lower low. Kalau dia nanti turun, lower low, terus naiknya juga sudah nggak bisa membentuk lebih tinggi dari 2730, kurangi posisi lah. Kita juga
Jadi walaupun teorinya begitu, bisa nggak dia nge-break 27 bisa. Tapi tanda-tanda alamnya sudah stadium 4 lah gitu ya. Tapi bisa sembuh, bisa aja, bisa naik lagi. Tapi sudah ada tanda-tanda jelek ya, minimal kurangi posisi dulu. Ya, begitu di sini lower low lagi seperti ini, Anda sudah harus jual. Nggak usah nunggu proses Markdown. Kalau ngomong MD ini, kalau sama Bu Erlin, dokter MD itu meninggal dunia. Ya Bu Erlin. Markdown, meninggal dunia. Anda kalau ngikuti ini, Anda bisa ngerti dengan gampang Mas ini. Ada pertanyaan? Nah, ini tren reversal. Nah, makanya tadi kan dari awal saya ngomong, saya kan mungkin banyak ngomongi saham-saham turun, tapi juga saham-saham, tapi ini coba kita fokus ke saham-saham turun. Turun nih. Nah, coba retest, turun lagi. Yes, ya. Ya, ini apa? Turun-turun terus lower low, downtrend. Sempat naik nih. Ya. Nah, kalau sampai break ini baru ini major apa? Yang merah, major Yang merah. Setelah turun-turun di sini, ini namanya major demand. Loh, supply Pak. Ya, kalau sampai break Josh, ya. Ada enggak contoh saham nih? Ada. Ya, BRI ini baru kena sini. Kuat, turun terus nih. Lower low. Coba naik. Ya. Low, mau bentuk low. Nah, high segini low. Mirip enggak gambar ya? Masih proses di sini. Jadi kalau BRI turun wajar nggak? Ini baru proses di sini nih BRI. Iya. Enggak. Kalau dia turun lagi masih wajar nggak? Masih. Jadi sabar dan tawakal dan puasa Rabu, Senin, Rabu, Jumat ya Bu. Erni, kalau Erni Senin, Rabu, Jumat sampai Sabtu, Minggu. 30 hari saya, Bu. Oh. Oke ya. Jadi ini mirip nih. Coba saya ulangi. Jadi BRI itu tembus major supply-nya ketika harga ini ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, terus kita mulai. Balik Pak ke BRI. Kok Bapak bisa gambar major supply-nya di situ, Pak? Itu baru ngetes berapa kali? Satu padahal. Sebenarnya itu panjang, Bu. Ini cuma saya sudah ambil ya, Pak. Oke. Ini saya ambil segini aja. Sebenarnya dari sono. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah. Oke. Nah, proses apa? W itu win ya. Supaya gampang teman-teman ngapalin. Saya banyak hafal itu karena saya mempunyai analogi gitu ngapalin, jadi tidak gampang lupa. Oh, win. Jadi pattern yang membentuk W, double bottom, ya kan, itu akan win ya. Nah, reversal. Jadi kalau nanti ketemu, nah ini kembali ke sini. Apakah dia membentuk W? Iya, tapi nggak break, ya kan, turun. Apakah dia nanti membentuk W? Bisa jadi. Nah, jadi kita menunggu si BR ini membentuk huruf-huruf W, the winning pattern, ya kan? Nah, si nunggu.
bisa jadi kalau W kan ini langsung tembus ini level-level kalau kira-kira ya 4.200-an gitu. Jadi selami saham yang kita punya sampai sedetail ini, wah ya jadi ya sudah, oh ya udah nanti nunggu ini. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau pada tanya itu saya tunggu sih, saya mesti lihat karena kalau kebetulan saya nggak punya sahamnya harus merenung dulu. Lihat ada tanda-tanda reversal enggak, kira-kira supply zone-nya di mana dan lain sebagainya. Oke. Nah, kebalikannya M meninggal ya, mati ya. Ini turun-turun nih. Ya. Kok malah Walaupun enggak. entry Pak itu ya, yang Ini mati kalau ya? ini bisa nge-short Bu, kalau di nanti kita udah bisa. Ini kan contoh di luar. Entry itu kalau nge-short yang W tadi Ya. juga ya? Ya. Short. Kalau di sana kan bisa nge-short. Ini saya ambil dari luar soalnya gambar-gambarnya. Oke, nah satu lagi yang pola reversal adalah cup and handle, ya kan? Ingat cup and handle, kita sering kali salah makanya cup and handle itu sering nggak jalan. Nah ini saya juga sering kali masih karena punya sahamnya atau cup and handle itu harus diawali dengan bullish trend dulu. Ya, naik-naik, terus kena supply zone turun, kena lagi supply zone. Nah, break. Ini pola reversal yang bagus. Bukan reversal sih, pola melanjutkannya. Kalau awalnya dari atas, Pak, ya bisa sih membentuk ini. Tapi saya lebih condong, lebih kuat kalau dia double bottom-nya. Nah, tapi ya nggak sesakti kalau dia dari ini naik, konsolidasi kan ini sebenarnya. Oke, nah ini yang sering PHP ya. Garis trend line, mantul, wah jebol, udah retest, bahaya ini. Tapi dia bisa aja naik lagi. Pokoknya, ya ini Pak ini sudah satu turun, kedua, ini harusnya turun kan, seperti biasa harusnya turun. Cuma bisa aja suatu waktu dia enggak, ini fake out ya, ngapusi. Teorinya tadi kan 2 kali udah kuat. Nah, ternyata dia 14. Bedanya apa dengan garis yang miring-miring? Kalau ini garis target trend line gini, itu trennya baru bagus-bagusnya, betul nggak? Kalau garis yang ini kan kemungkinan fake karena memang sebenarnya sideways. Kalau ini nih, kalau sedang uptrend tuh memang jangan mudah cut loss, karena kadang-kadang ada musir penumpang. Oke, contoh, BRI ini. Ini lihat, kalau saya tarik garis trend line, dari sini mantul sih untuk turun. Mantul untuk turun. Mantul untuk kampret turun lagi. Nah, ketemu lagi nih di sini. Wah, ya. Jadi, Nanti mau. Jadi, moment of truth-nya sebenarnya belum tentu. Dia moga-moga nggak turun. Moga-moga kalau dia bisa break ini, ya breakout trend line-nya. Tapi akankah dia langsung saya breakout? Ya bisa aja ngetes dulu, ngapusi, turun lagi, atau memang saatnya. Terus gimana? Nah, ya masuk. Kalau saya sih kalau breakout-nya saya masuk. Saya udah masuk sih ya untuk nyopet tapi. Di berapa tuh Pak? Tuh Pak Tony baru bangun. Apa Pak? Ayo coba dibaca. Apa ini? Tadi apa? Double manipulation. Enggak, tadi Bapak bilang masuknya di berapa tuh Pak? Di garisnya. Ini sahamnya apa dulu? BBRI. Nah, BBRI ya. Iya, justru itu. Saya takutnya nanti break, dia ngapusi, turun. Ya,
Tapi kalau saya berani entry, walaupun mungkin tidak full posisi ya, karena berarti breakout lumayan major resistance nih, trendline ya. Tapi major resistance turun tidak kuat sebenarnya. Karena arahnya apa? Arusnya downtrend. Turun. Kalaupun masuk hanya copet atau porsi yang kecil dulu. Tapi menarik nanti ya. Nah, oke, lanjut dulu ya. Ada yang namanya bearish flag. Nah, saham turun nih. Ya, ini tadi mau tak kasih contoh BRI tapi nggak persis ini, jadi nggak jadi. Naik kena resisten, supply zone turun. Terus dia naiknya pelan-pelan. Jus. Nah, supply zone lagi turun dan bablas. Terus gimana dong Pak ciri-cirinya? Nah, kalau Anda ketemu flag gini, ya itu kemungkinan akan turun. Gitu aja. Harga kayaknya naik pelan-pelan. Nah, ini kan higher high Pak. Higher high. Tapi ingat, di sini ada supply zone. Saya lebih senang ketika turun, ya langsung double bottom. Nah, itu kemungkinan malah. Tapi kalau pelan-pelan gini biasanya sih mau turun lagi. Jadi buat kita di sini tempatnya sell into Trend. Kalau kita coba, benar sudah belinya di dimensionnya, jualnya di supply zone. Bisa salah enggak? Bisa. Tapi kalau break, nunggu pullback, boleh buy lagi kan. Enggak jauh juga. Tapi kita tahu bahwa, oh ini membentuk flag nih. Hati-hati. Red flag ya, istilahnya sekarang ya. Betul enggak? Red flag. Arni tahu red flag? Tahu. Kayak sahukan dikucek-kucek hutahi sebenarnya Pak. Nah, sama. Ini double top manipulation ya, sebenarnya ya sudah break, confirm dong, tapi ternyata bablas. Ini juga bahaya. Ya makanya sebenarnya secara umum teman-teman pemahamannya adalah di daerah supply zone resistance itu jual. Kalau break lagi ya jual sebagian. Makanya saya sering ngomong kan, kalau ragu-ragu jual sebagian. Ya. Nah ini juga sama. Overall tetap kadang-kadang nggak semua breakout itu confirm ya. Nah sudah nunggu pullback itu lebih aman. Tapi bisa nggak ngapusin lagi? Bisa. Ya, tapi overall biasanya kalau pullback itu oke. Ya, 80% jalan. Tapi ya ada 20% kemungkinan batal. Nah ini juga sama ya. Breakout malah sudah naik, ya sudah pullback, udah bagus nih. Bisa aja terjadi kembali downtrend. Nah, ini pola continuous ya, ketika harga naik, terus konsolidasi lama, itu saya suka. Ini proses sebenarnya kalau dilihat tadi fase itu ini proses akumulasi. Nah, naik. Kalau turun-turun, terus nggak naik-naik lama, wah, dan ini membentuk pola bearish rectangle ya, kotak ini ya, sideways kotak, wah, dua turun. Nah, sama nggak naik lama itu membentuk ini, wah bablas pasti tunggu ya kan, coba. Trading itu adalah menukar saham yang tidak jalan ke yang jalan sebenarnya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita rugi cut loss di sini 1 juta. Kalau kita tukar saham lain bisa untung 2 juta, ya ngapain nunggu kita harus kadang-kadang ego kita harus untung di saham ini di 1 juta harus balik segera 1 juta atau 1,5. Padahal Anda bisa kasih kesempatan untuk pegang saham lain yang lebih bagus, yang posisinya yang continuous bullish, yang uptrend. Ngapain pegang saham yang membentuk pola-pola turun. Nah,
Kalau ini saham naik-naik ternyata juga rising wedge ini juga jelek ya, naik-naik tapi makin kecil ya, momentumnya makin kecil dan breakdown turun. Falling wedge juga sama, kayaknya turun-turun nih Pak. Nah, ketemu nih, boleh entry. Angel ya. Ini kalau mata telanjang teman-teman tidak akan kelihatan. Harus digaris. Nah saya karena tiap hari lihat di chart jadi terlatih ya. Oh ini mau turun mau naik. Makanya saya sering kali ngomong, oh ini saham ini mau naik nih. Makanya saya mengolah semua pola-pola yang ada. Oke, ini juga sama namanya bullish penan. Kalau ketemu ini tambah kecil mau naik. Tapi ingat awalnya harus di awal ini naik dulu. Turun-turun kayaknya mau naik tapi tipis-tipis ya bahaya turun. Nah, pokoknya yang penting adalah kita bisa salah, yang penting kita punya stop loss. If you fall, I will be there. Ada lagunya ya, I will be there ya, I'll be there. Lagunya siapa itu? Wah, lama banget ya. Michael Jackson, Pak. Nah, yang umurnya sama dengan saya, jadi tahu. Iya, Pak. Michael Jackson masih kecil dulu, Pak. Oke. Nah, ini bagus ya kutipnya. Buy things that are going up. Jelas beli saham yang mau naik. Sell things that are going down. Jelas jual ketika turun. Ya. When they stop, get out. Nah, kalau sudah nggak naik ya coba keluar. Sesimpel itu. Iya, saya kalau ngomong sesimpel itu dimarahi istri saya. Nggak simpel itu. Katanya dia malas belajar ya. Memang harus pengalaman ya. Sebenarnya sih ketika harga naik masih naik ya ikuti. Kita tuh trader itu oportunis. Ikut ketika naik, ketika dia mau turun dadah. Kadang-kadang di prank ya sekali dua kali ya nggak apa-apa ya. Hidup ini memang penuh cobaan. Cia. Oke, saya tahu Anda akan kesulitan untuk lihat itu, makanya saya buatkan indikator yang gampang, ya kan? Ya SG. Kapan boleh masuk, Pak? Nah, ini saya udah tak campur semua jadi satu indikator yang simpel. Saya kasih garis warna hijau tebel nih, hijau tebel ya. Nah, yang garis titik-titik ini mencoba saya membuat support dan resisten jangka pendek ya supaya gampang. Support jangka pendeknya dia udah breakout nih, ya seperti tadi ya ISG. Ingat nggak awal tadi? Jangka pendeknya sudah betul ya, pakai MA tadi. Nah, saya buat lebih simpel. Cuma kalau mau aman itu ISG mesti di atas 6684. Ya. Nah. Terus saya buat osilator lagi ya kayak MACD ya. Saya kasih keterangan. Oh, ini saya namakan super osilator ya supaya ini kalau dia ngomong trend up ya udah jangka pendeknya up. Ini terlihat dengan ini masih negatif ya karena masih di bawah 0, di bawah garis 0. Kalau ini di atas garis 0. Ketika perhatikan dia di atas garis 0 uptrend. Di bawah ini ya sempat uptrend dikit turun. Downtrend tapi membaik ya. Jadi saya optimis ya ISG dalam waktu dekat masih akan naik. Terus kalau ini volume ya, volume. Nah, volumenya masih belum nih. Volumenya cenderung downtrend betul. Ya. Walaupun sempat di downtrend itu ada golden cross. Ketika volume golden cross itu biasanya naik. Ini juga naik.
ini juga naik, IHSG juga naik. Ketika sebaliknya, ketika volumenya go dead cross, turun. Nah ini masih dalam keadaan dead cross, turun nggak? Ini lebih ke jangka. Kalau ini pendek, ini jangka menengah sampai panjang. Berdasarkan volume. Jadi udah komplit ya. Ini technical, ini main volume, tinggal nanti digabung dengan kita lihat akumnya. Oke, jadi ini peraturannya. The rules. Buy into weakness ketika candle close above garis hijau. Garis hijau yang ini nih, yang tebel, bukan kalau ini support resistance yang putus-putus ya. Nah, tapi dengan syarat super osilatornya saya singkat super oksi itu trend up. Terus volumenya golden cross MV5-nya. Ya. Sell into strength ketika harganya close below. Ya, ketika turun di bawah itu ya untuk sell into strength. Ya, jual ketika masih di atas, sudah mau pelemahan. Nah, apalagi super osilatornya down. Kalau ini up ya. Dan ini dead cross. Kalau ini tadi golden cross. Oke, coba di screenshot dulu. Nanti kalau sudah saya akan masukkan di bot coba ya. Cuma botnya wis kebak. Terus ada yang dihilangin, nanti tak pikirkan. Yang sudah langganan Ami Broker nanti kalau mau ya kita tak pasangin dulu. Oke, sudah screenshot? Saya kasih contoh kalau sudah. Sudah, Pak. BRI, harga di atas garis hijau, udah bagus nih. Ya, udah. Cuma kena resisten ternyata 3942 ya, 3950 lah ya. Terus turun. Support kuatnya ada di 3528. Angkanya nggak bisa tepat ya, kita bulatkan. Cuma kalau kita lihat jangka pendeknya itu masih up nih. Ininya mau golden cross. Ya, menarik titik-titik ini, tapi kita melawan tren. Ini pernah terjadi di sini. Bagus ya udah. Tapi harus turun lagi. Betul nggak? Ini udah bagus nih, ideal. Karena kita melawan tren. Makanya ya masih cuan dibungkus sih. Pak, ini super opsinya belum trend up tapi ya. Sudah nih lah Bu, angkanya tulisannya nih. Lah Bu. Oh, ini bukan yang di bawah itu Pak. Itu loh super oksi. Nah, ya super ini. oksi itu kan graf apa? Oh, masih di bawah nol ya masih. Itu downtrend, tapi up-nya up. Tapi itu jangka pendek, Bu. Jangka pendeknya cenderung mau naik. Oh, ada kita trend up itu gitu. Kalau lihat ininya ya masih downtrend. Oke? Nah, ini jangka menengahnya sih mau golden cross sih, makanya saya tertarik. Nah, kalau ini golden cross ya ada naik-naik sih. Ini nggak jadi naik karena habis golden cross dead cross. Ya kan? Iya. Ini menarik. Memang kita melawan tren. Jadi kalau melawan tren ya harus siap-siap nggak kuat. Pak Robin. Ya. Pak, itu kan super opsinya tren up, Pak. Cuman secara candle-nya itu kan masih downtrend dia, Pak. Betul. Secara candle ya downtrend. Secara chart downtrend. Candle-nya juga lower low. Nah, makanya copet, Pak. Even dia super opsinya dia trend up, meskipun candle-nya masih itu kita masih copet, Pak. Super opsinya trend up tapi masih di bundle kan, Pak. Ini jangka pendek aja. Jangka pendek. Jadi besok masih bisa naik nih.
Cie. Besok semoga copetannya jadi duit dulu. Jadi besok kalau nggak bisa break 3940 dijual yang nyopet. Oke, WIRG, ini ya menarik. Sudah di atas hijau-hijau ya. Trennya tapi down. Tunggu. Ya, ini lupa ini naik kok down ya. Karena jangka pendek habis digebuki segini kok. Ya kan? Masih down. Ininya juga belum. Dan ininya habis dead cross. Tapi Anda kalau beli sekitar ini sih untungnya. Di bawah ini jual dulu. Di bawah ini beli. Ya, memang kalau mau jual sell into strength ya rodok telat. Nanti saya ajari, kita lihat terus hourly kalau udah untung banyak ya. Udah untung banyak kita bisa time frame-nya dikecilin. Wi-Fi. Josh. Jangka panjang masih jos, ini masih di atas 0 bagus, tapi jangka pendek iya turun itu tren. Tapi ya karena candle gede ini dia baca candlemu gede loh, hati-hati gitu. Itu doang, jangka pendeknya bisa ada turun. Jadi ya coba-coba dulu Wi-Fi. Oke. Yang sudah punya Pak, saya mau, ya sebenarnya kalau santai harus di bawah 1807 baru jelek. Wah, kan entek profitnya. Time frame-nya dikecilin. Nah, the goal of social trader is to make the best trade. Money is secondary. Jadi teman-teman belajar dulu best trade, ya, baru nanti money will follow. Oke, saya terangin dulu, coba kita lihat secara AMI broker ya. Nah, kelihatan AMI broker udah ganti. Nah, ini kalau Anda pakai hourly, sebenarnya udah kena TP. Yang cuan udah kena TP beberapa kali tapi naik lagi ya. Ini untuk coba-coba menarik. Biasanya kalau breakout ini malah di lagi. Karena ini trend up juga hourly-nya. Golden cross. Bisa dipakai untuk nyopet, bisa dipakai untuk swing. Keren kan? Pak, itu kalau nggak didukung volume besar kita juga boleh masuk, Pak. Ya, ini main volume, Pak. Ini volume nih, MV5 itu volume. Volumenya udah golden cross nih. Nah, volume dead cross turun. Nah, kalau gini sih saya buy break aja nih. Ya kan? Nah, candle itu. Buy break 2380, 2390. 2380 sih ini hijaunya kan ini. Ini kebetulan hijaunya sama titik-titik resistennya meh podo ya. Semoga lancar. BRI coba hourly-nya. Makanya menarik sebenarnya untuk dicoba, tapi wah ini elek ya kan. Wah ininya dead cross. Dead cross. Jadi jam-jamannya no hope nih. Nah, yes, elek sih. Cuma berharap ganti hari naik lagi. Semoga asing, saya karena lihat asingnya jualan juga ternyata banyak. Nih, kita lihat ya. Asingnya jualannya segambreng guys. 400 miliar lagi ya, pantas turun. Tapi menarik karena kalau pakai downtrend ini masih di atas middle downtrend. Ya. Nah, jadi ada harapan untuk naik lagi. Gitu. Super oksi. Ya, satu saham mau dilihat apa? Sebelum selesai udah. Cuan. Nah, 3. Yang 4 ya, setengah itu dapat lagi nggak Pak takjil, ada takjilnya Tuan? Cuan, daily-nya sebenarnya cuan tuh bagus kalau 89 ya. Nah, itu untuk swing udah bagus banget. Ini trennya jangka pendek masih naik. Ini golden cross, jangka menengahnya juga mau naik.
Nah, ini bagus banget hourly-nya. Oh, Jos. ya berarti nggak usah nunggu 89 ya. Nah, Langsung untuk bisa buy. copet. Untuk copet, Bu. Tapi kalau santai nunggu 89. Untuk swing, sorry. Nah, ini kalau 89. Nah, ini terjadi seperti ini loh. Cheers di atas. Unstoppable. Nggak masuk MSCI air terjun. Nah, ini secara kasat mata sebenarnya kita beli di daerah apa? Panjang ini? Oh, itu mau daerah saya supply zone. Kok supply zone. Major support. Demand zone. Oh iya. Oke. Yang ini garis putih ya, Pak? Ya enggak, nih loh mau saya nih loh, Bu. Nah, ya kan. Sebenarnya beli cuan daerah sini udah enggak, harusnya nggak mungkin kalah, tapi sempat dibawa turun lagi kan. Tapi naik. Karena ini kuat. Sebenarnya kesempatan, ini enggak kuat candle juga. Tunggu lagi daerah support kuat lagi, major dimension. Nah, oke. Happy weekend guys. See you tomorrow. Landing ya. Terima kasih Pak Robin. Thank you Pak Robin. Happy weekend Pak.